bukan Indonesia yang membangun desa, tapi desalah yang membangun Indonesia. Kira-kira menurut Pak Angga, kumaha? Bagus kamu ngegimiknya. Iya, cicing aing loba nek diungkapkeun. Kades. Dengarkan podcast ini. Lanjut Pak Angga. Astacita poin 6 dalam membangun desa versinya Prabowo gitu kan. Bagaimana potensi desa yang ada itu dikembangkan. Tetapi bukan menjadi hal yang diintervensi sehingga harus tanam A, tanam B, tanam C gitu. Dulu kan gitu. Prabowo Gibran yang saya lihat, yang saya tangkap, bagaimana membangun desa itu melihat potensi desa berdasarkan potensi yang ada di masyarakatnya sendiri. Nggak perlu dipaksakan berarti Iya. untuk Tadi bahasa yang tadi, kemajuan itu datang ke desa. Salah, kemajuan itu harus datang dari desa. Aku rasa orang-orang yang dari desa terus berkuliah, bersekolah di kota umumnya nggak peduli dengan keadaan desa, mau desa seperti apa. Contohnya ya. apa ada pendekatannya mungkin yang salah sehingga tidak mendapatkan penerimaan baik dari Approach-nya. Saya teh waktu KKN teh viral ya. Sebentar. apa kamu memperkosa maksudnya? Enggak. Kenapa saya pada awalnya saya nggak mau untuk membangun desa. Pada ini saya dipanggil oleh Kades, karena tadi karena orang merasa SDM di sana tercecek juga. Dipanggil lah. Eta kuncina. Eta kuncina. Sadar. Ini salah satu bentuk kegoblokan mahasiswa desa yang balik lagi ke desa gitu maksudnya. Dipanggil lah saya teh. Dipanggil. Kamu mah ari desa Batu dipajukeun yeuh, ari desa Serangan henteu. Obrolan di tempat paling tepat bersama kami generasi emas 2 gram. Sebentar lagi Kita saling lupa. puas dah si anjing. Yuk kita mulai yuk. Salam semangat, salam. Dirgesal sumpah. Udut moal. Bagus. Mata kuduna ulang gudang garam tanu tiis dah biar menyejukkan hati. Kita harus gembira karena sekarang kita mau bahas-bahas yang menggembirakan juga. Setelah Nanti di ending itu dibahas ya. ya nanti sebagai opening dan juga ending Personal. Teu mending dikeun opening kasih salak. Da jago bubuka mah. Wah, Kan teu bisa nutup si salak mah. baru juga masuk frame senang aja langsung Tugas berat orang menggantikan sosok Abah Ocit. Abah Ocit ya. Lebih burung soalnya. Kita malam ini mau ngobrolin apa nih guys? Kita awali dari ini deh. Setelah 2 periode pemerintahan kabinet Jokowi dengan nawacitanya, kemudian sekarang juga ternyata ada cita-cita yang lain nih, tapi bukan cita-cita ada cita-cita yang lain juga yang berusaha diwujudkan. Kok Anda kesana? Iya memang itu dulu kan. Betul. Yang berusaha diwujudkan oleh pemerintahan hari ini. Serius ya malah. Benar kan? Nawacita, Nawacita, Astacita, Astacita, Tawacinta. Kesana lagi. Tapi ini yang kita obrolin adalah Astacitanya Pak Prabowo atau Pak Presiden dan Wakil Presiden. Yang harus kita yang pertama yang harus kita luruskan ini, Astacita itu memang gagasan khusus yang diungkapkan Presiden atau hasil elaborasi dengan Wakil Presidennya. Nah itu dulu deh yang mau saya tahu dulu. Yang jelas pasti itu hasil elaborasi Dengan wakilnya. dengan wakilnya. Juga dengan jajaran kabinet. Ya. Oke, berarti Termasuk juga melihat dari apa yang menjadi situasi sebelumnya ya. dan ke depan yang diharapkan. Berarti seorang presiden atau katakanlah di sini Pak Prabowo membawa gagasannya, kemudian dijabarkanlah ke kabinet-kabinetnya dan wakil presiden dan akhirnya membentuk Astacita ini yang 8 poin. Gak lama mau nanya aja kenapa kok seakan-akan pertanyaanmu kayak
Prabowo dan wakil dan jajarannya tuh kayak nggak ada elaborasi gitu. Enggak, karena dulu apa namanya? Yang ada di pikiran saya ketika Pak Jokowi membawa Nawacita, itu memang hasil gagasan Pak Jokowi. Saya kira seperti itu. Grand desainnya Pak Jokowi. Grand desainnya Pak Jokowi karena yang dinaikkan kan nawacitanya Pak Jokowi. Nah, sekarang saya baru tahu bahwa ternyata ini hasil pemikiran bersama, buah pikir dari jajaran presiden, wakil presiden dan kabinetnya. Yang pasti itu grand desainnya presiden. Iya. Yang pasti. Gitu. Ya, yang tadi saya bilang kan. Betul. Tapi kan pada dasarnya tetap harus berelaborasi dengan Betul. yang lain gitu. Menyesuaikan dengan yang lain. Kan ada 8 ya? Ada 8 poin. Nah, karena kalau kita bahas semuanya perlu 8 malam berarti. Nah, sekarang kita fokuskan ke poin nomor 6. Oh, episode pertama berarti ya ada 8 episode berarti. Episode pertama. Ya tergantung ramenya di media lah. Saya kira lagi ramenya ini ya. Saya kira angkat aja ini. ada 8 gitu. Ini kalau part media pertama sepi nih. ya enggak lah. Kalau ada kasus baru kita Kalau bahas. kasus kita Wah. sambungkan dengan ini. Jangan ada kasus. Poin ke-6 bunyinya gini. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ini lagi-lagi satu tema yang besar yang selalu hampir di setiap kabinet pasti ada cita-cita luhur ini. Tapi oke lah kita kerucutkan kepada cita-cita kabinet Pak Prabowo yang baru saja dimulai tahun 2024 kemarin. Visi misi presiden. Cita-cita luhur Cita-cita luhur. atau cita-cita utopis. Tidak optimis. Tidak optimis. Pak Angga tidak suka dengan orang-orang tidak optimis. Memang Ya kan itu terwujud dari sebuah treatment kehidupan. Tergantung Tergantung. kan. Nah, aku cuma mempertanyakan aja gitu, Oh. apakah emang ada presiden itu yang utopis seperti pemimpin-pemimpin di tempat-tempat lain lah. Kalau presiden kan kelasnya udah kelas atas, masa utopis gitu. Nah, ini obrolan malam hari ini kita uji gagasan poin nomor 6 ini nih menurut pandangan masing-masing. Oke lah, saya pertama dari orang Cibalong dulu. Iya. Kan di sini ada diksi desa. Nah, di Cibalong kan kabupaten sama kayak saya kan kayak Ilham kabupaten. Otomatis kan perangkat pemerintahnya desa. Menurut Salak deh, sebelum kita jauh-jauh dulu ngobrolin lebih jauh tentang Tentang desa. tentang desa secara holistik, kita lihat dulu apakah masyarakat desanya masih punya kepedulian terhadap desanya. Kira-kira deh menurut Salak gimana? Lebih ke apa ya? Kenapa tadi aku bilang utopis dan mempertanyakan apa itu utopis atau tidak gitu. Ya. Jadi karena aku sendiri tumbuh di kota dan berbagai kota, cuma melihat realita di desa seperti apa karena sering pulang juga. Aku rasa orang-orang yang dari desa terus berkuliah, bersekolah di kota umumnya nggak peduli dengan keadaan desa, mau desa seperti apa. Contohnya ya, karena fokus aku di kopi. Kopi banget. Ini kopi apa? Kopi banget ya. Harapan banget. Kopi langka aja. Kopi banget. Siap. Leci latte. Leci latte. Ini cinnamon. Siap. Masuk Lanjut. iklan. Masuk. Bisa aninya ya. Lebih berkontribusi ada daripada Oci dan Soalnya orang barista lah. Dikejar target ya. Kayak kabinet aja. Nah, permasalahan kopi, ambil contoh lah ya, permasalahan kopi. Jadi di desa, kodenya naon ya? Sok teruskan. nah, jadi dari dunia perkopian, terkadang masyarakat desa di Tasikmalaya bukan menyepelekan ya, karena udah ada juga beberapa daerah, beberapa desa yang udah maju dalam dunia perkopiannya. Nah, kadang petani itu mereka merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Contohnya, kalau misalkan secara keilmuan di dunia perkopian, mungkin nanti bisa ditanyain sama teman-teman dari pertanian gitu ya. Meti kopi itu harus yang merahnya.
Oke. Harus yang udah matang gitu. Sementara masyarakat di desa saya khususnya ngambil kopi itu dirabut gitunya. Dirabut kabeh jeung nu hejo-hejona, dan ketika dikasih tahu bahkan dicontohkan pun mereka ngerasa nggak efektif gitu. Nah, pada akhirnya ketika ada pemuda-pemuda yang pulang ke desa buat membangun desanya tapi ditolak oleh masyarakat desanya sendiri, salah satu hal yang bikin mereka atau kita sendiri nggak peduli gitu. Padahal orang teh geus niat alus jeung desa, tapi da urang mah geus bener kieu. Gitu. Apa ada pendekatannya mungkin yang salah sehingga tidak mendapatkan penerimaan baik dari Approach-nya apa? Saya bisa rasa dalam gitu. enggak sih, soalnya itu masih kakek nenek saya sendiri. Kalau begitu Anda tidak mau disalahkan kakek nenek Anda. Oke, kalau tadi kan pandangan ketika ada anak muda yang berusaha balik lagi ke desanya terus tidak mendapatkan tempat. Ya. Sekarang kalau dari sudut pandang masyarakat yang memang setiap hari menetap di situ deh, Masyarakat yang kamu lihat, apa sepeduli itu terhadap pembangunan desa ini sebelum kita masuk Ya. nanti ke lebih realitanya ya? kalau misalkan secara umum lebih ke nggak tahu ya karena beda-beda. Kalau misalkan di desa aku sendiri lebih ke mereka mau nih ngebangun desa, mau desa itu maju. Sementara ya hal-hal baru yang masuk itu lelet gitu, lama untuk mereka memahami itu. Jadi nggak secepat teman-teman yang ada di kota. Meskipun Jelas. ada niatan untuk membangun, tapi pada akhirnya karena merasa mungkin udah nyaman ya dengan kehidupan yang ada di desa, nyase gitu nya, ek dahar tinggal nyokot cabe, endog, daging ayam tinggal motong. Lebih santai jadinya. Ya berarti mereka menganggap bahwa masyarakat desa itu menganggap bahwa kehidupan seperti itu sudah patut cukup dan patut disyukuri ya hanya dengan seperti itu. Ya. Itulah taruh garis-garis besar pandangan awamnya seperti itu. Nah sekarang Bahkan kita ya, saya punya om. Swastiastu. Saya kayak juga punya. Ngobrol orang tuh di jalan, dia bawa mobil, orang mendampingi, terus ngomongin jalan di desa yang hancur abis-abisan kan. Ya. Saya sendiri Cibalong. Cibalong. Hancur juga Hancur yang hancur-hancuran. Walongan saat juga hati. Oh, hati kamu hancur? Kerekam ya. Oh, kirain hati kamu Hancur juga hancur. Hati-hati kalau Hati kamu Sama Iker serius jangan dibelokkan. Aneh itu ya. Kalau yang ngomong gimana? Ada yang nabel. Lanjut. Semua jalan. Jadi semangat. Jadi semangat. Terus aku bilang kalau misalkan jalan ini bagus, enaknya perekonomian bakal lebih lancar, terus segala hal bakal lebih mudah gitu. Akses dari kota ke desa juga bisa jadi salah satu support yang bakal memajukan desa. Iya. Intinya ke sana. Sangat Cuma menunjang. om aku bilang gini, om nggak rela kalau misalkan jalan ini jadi bagus dan desa jadi lebih maju, Gara-gara karena justru itu bakal merusak ekosistem yang ada di desa. oke, paham. Oke. Ya, Itu dari ya. salah satu Nice. tokoh yang menurut orang Dewa. Nabi. jadi patron lah buat kehidupan orang gitu. Om orang Oke. sorangan. Bagus, ada dua berarti ada dua. Dan justru ekosistem desa yang selama ini sudah terjaga ketika ada Intervensi. yang dianggap kemajuan masuk itu ditakutkan malah menghancurkan Ya. apa yang sudah ada dan sudah terbangun. Sekarang kita loncat ke Cibebe. Cibeber. Gimana keadaan di keadaan di Desa di Cibebe. jangan desanya di kecamatan Manunjaya. Jentre itu. Jelas bukan jentre. Kita Coba, jentre. sekompleks apa permasalahan yang ada di desa sebenarnya? Iya. Kita bicara desa tapi kitanya di kotanya, anjing. Fucking. Ya kan salah satu tujuan kita ke kota tadi kan kita balik dari kota harusnya membangun Desa. desa ya, tapi Tapi buktinya saya setuju dengan tadi perkataan Salak ya, karena realita sebetulnya kalau masalah kompleks desa menurutku nggak ada bedanya gitu. Mau kompleks itu di desanya mau kompleks atau enggak, permasalahannya masih sama gitu. Cuman tadi poin pertama yang harus teman-teman tahu adalah hari ini
ya saya pernah ada di satu sudut pandang bahwa kita pengen berusaha membangun desa tapi kita ditolak oleh masyarakat gitu karena ya tadi takut ada kebiasaan yang berubah gitu. Tapi ada satu sudut pandang lain ketika saya terjun ke sana ternyata terkadang apa yang kita rencanakan selama kita keluar dari desa dan kita balik ke desa adalah kita nggak sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa gitu. Kalau masalah kompleks permasalahan saya kira di setiap desa pun sama ya. Baik itu di desa saya ataupun di desa yang lain ya tetap kembali lagi ke faktor ekonomi, pendidikan sama kesehatan gitu. Tapi rata-rata yang paling menonjol pasti masalah ekonomi. Ya. Ekonomi baik itu dari zaman sekarang Prabowo kalau saya ngelihat dari tadi apa yang dicanangkan oleh Prabowo gitu, baik itu dari Jokowi sebelumnya gitu. Kalau menurut saya sebetulnya di desa bodoh amat sih Gus dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat gitu. Karena terkadang ketika di pemerintah pusat ini yang saya alami ya, ketika dari pemerintah pusat ada suatu produk baru untuk membangun desa gitu, katakanlah gerbang desa dan lain sebagainya gitu. Terkadang masyarakat gak peduli gitu karena masyarakat menganggap bahwa ini akan merubah tatanan kondisi yang ada di desa gitu. Dan ya cenderung balik lagi ya faktor SDM sebetulnya. Karena masyarakat menuntutnya ketika ada perubahan yang harus langsung terjadi dan ketika ada perubahan pun hanya perubahan di hasilnya saja tapi prosesnya ingin tetap sama seperti sebelum-sebelumnya gitu. Itu menurut pandangan gue ya. Menurut pandangan gue desa Cibubur. Karena gini deh di desa yang jadi bagian dari desa kan banyak ya. Karang Taruna, di PKK dan lainnya, Babinsa, LPPM, LPM, Babinsa, Babinmas dan lain sebagainya. Pemuda Oren. Enggak. Tapi ya itu tiga lingkaran setan yang tadi saya bilang bahwa pendidikan, ekonomi, kesehatan terkadang tidak dipedulikan oleh mereka gitu dan rata-rata orang-orang yang ada di desa malah lebih memilih untuk keluar kota daripada membangun desanya karena support yang diberikan masyarakat kepada desa pun kurang gitu. Rata-rata kan yang diomongin tadi infrastruktur jalan, terus pembangunan gitu. Kalau di desa saya sebetulnya masalah paling utama adalah tidak ada produk unggulan yang jadi permodalan besar untuk suatu desa gitu. Dan tidak diciptakan barangkali. Beberapa kali diciptakan Gus karena ya formalitas doang, BUMDes lah. Ya. BUMDes dengan saya pernah ikut workshop BUMDes ya. BUMDes yang sebegitu banyaknya workshop dan lain sebagainya. Masyarakat lebih memilih membuka fotokopian sama warung kelontongan gitu. Padahal ketika BUMDes membuka ini, masyarakat pun sama membuka kelontongan gitu. Malah si BUMDes ini kalah oleh masyarakat yang sudah membentuk itu. Ya gitu. Karena masyarakat sudah terbukti kan. Sementara BUMDes riweuh ku perangkat sementara tidak aplikatif barangkali seperti itu. Ada pertanian dulu sempat ada apa sih yang nanam di hidroponik. Dulu desa saya sempat ramai, pernah ikut workshop juga terkenal. Tapi karena prosesnya lebih lama, lebih ribet menurut masyarakat ya, lebih ribet. Padahal tujuannya dulu ketika hidroponik ini ada adalah tadi hidroponik ini desa mengajukan program ini supaya terlaksana lagi kalau misalkan kita pengen cabai tinggal metik, pengen apa tinggal metik, terus bisa dijual juga. Tapi ternyata yang mengacukannya itu adalah harga pasar yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diproduksi oleh hidroponik. Ya. Sama aja sih sebetulnya. Oke, paham. Kalau ini dari sisi ketahanan pangan misalnya, dari sisi ketahanan pangan. Karena ya desa ngomongin apa lagi Gus? Betul. Pasti ekonomi sama itu doang, kesehatan. Nggak muluk-muluk lah ya. Muluk sebenarnya. Sekarang kita ke Pak Angga nih. Ini tantangan besar. Banyak variabelnya, mulai dari sudut pandang kota terhadap desa, kemudian bukan Indonesia yang membangun desa, tapi desalah yang membangun Indonesia. Kira-kira menurut Pak Angga, bagus kamu ngegimiknya. Iya. Cicing aing loba nek diungkapkeun. Kades toblongan. Enggak dengar. Dengarkan podcast ini. Lanjut Pak Angga. Oke. Nah inilah perbedaan. Perbedaan perspektif dari bagaimana membangun desa. Ya. Mungkin yang dirasakan dari pemerintahan sebelumnya yang memang kalau kita lihat tadi BUMDes gitu kan. BUMDes itu kan badan usaha milik desa. Nah, ternyata jadi BUMDes itu adalah bumbu desa. Lain, badan usaha milik Kades.
Oh, ditemukan kayak gitu. Saya tidak mau terlalu politis dan terlalu tendensi terhadap hal tersebut. Biar bagian saya yang tendensi nggak apa-apa. Tapi ini perbedaannya. Terlihat jelas perbedaan dari perspektif yang dibangun oleh Teman-teman. pemerintahan Prabowo Iya. Gibran ini dari sisi membangun desa gitu kan. Dan jelas itu pembangunannya dari bawah gitu kan. Ya. Pembangunannya dari bawah. Nah, dari sisi analisis yang perlu kita pahami gitu kan, bahwa membangun desa itu yang hari ini konsepnya berbeda. Dulu mungkin adalah intervensi dari luar untuk desa. Iya. Sehingga ada pola penyeragaman, desa wisata dan lain sebagainya. Menurut saya pembangunan dengan porsi penyeragaman itu tidak sehat. sangat tidak sehat dan tidak efektif, sehingga berpengaruh terhadap harga pasar dan lain sebagainya. Ada surplus surplus produksi tetapi penyerapannya kurang gitu kan. Nah, itu. Nah, versi Astacita poin 6 dalam membangun desa versinya Prabowo gitu kan. Bagaimana potensi desa yang ada itu dikembangkan. Tetapi bukan menjadi hal yang diintervensi sehingga harus tanam A, tanam B, tanam C gitu. Dulu kan gitu kan. Kalau dulu kan gitu. kan. Sehingga kan tadi ada gerbang desa itu kan, membangun hanya gapuranya saja tanpa ada pagar dan lain sebagainya. Contoh gitu kan. Ini bahasa-bahasa yang sifatnya hanya formalitas gitu kan, membangun BUMDes dengan formalitas dan lain sebagainya tanpa melihat potensi desanya seperti apa. Nah, hal yang paling sederhana yang perlu kita lihat, ada satu kalimat di dalam bahasa Sunda gitu kan, ciri sabumi carasa desa. Iya. Ciri sabumi carasa desa itu adalah menggambarkan di mana yang hari ini diterapkan oleh pemerintahan Prabowo. Kalau misalkan ada potensi di desa ini kopi, ya udah kopi. Ya. Kalau di desa ini kapol, ya udah kapol. Kalau di desa ini padi, ya sudah padi. Kalau wisata, ya sudah wisata. Jangan sampai semua jadi wisata. Sehingga, dan ini saya jelaskan dulu, kalau semua jadi wisata juga harus dibagi lokal. Maksudnya dibagi level. Ada wisata level lokal. Iya. Nggak mungkin anak SD di satu desa liburannya lintas provinsi. Untuk apa? Kenapa tidak mengeksplor wilayah sekitarnya dulu? Nanti di level mana dia baru kemana? Iya. Terus bagaimana kita ya kan, kalau misalkan semua levelnya sama sehingga orang berbondong-bondong, rusaklah satu wilayah. Ya kan, banyak kan desa yang tadinya desa yang jadi desa wisata, kemudian viral. Sesuatu hal yang viral-viral itu bagus, tapi ternyata ada efek tidak bagus yang sangat luar biasa. Dan ketika tidak diurus, kita tidak siap dari sisi manajemennya. Iya. Nah, makanya pemerintahan Prabowo Gibran yang saya lihat, yang saya tangkap, bagaimana membangun desa itu melihat potensi desa berdasarkan potensi yang ada di masyarakatnya sendiri. Nggak perlu dipaksakan berarti untuk Tadi bahasa yang tadi, kemajuan itu datang ke desa, salah. Kemajuan itu harus datang dari desa. Setuju. Ya. Setuju. Tapi Jadi polanya sih ke sana. Nah, Iya. salah satunya yang hari ini saya lihat berbedanya adalah Kades ini yang harus bisa menganalisis potensi yang dari dalam. Ya. Makanya lebih reflektif gitu kan. Bagaimana membangun desa itu tidak menyesuaikan dengan yang jelas yang dibutuhkan adalah ekosistem desanya sendiri gitu. Jangan sampai tadi kan pengaruh terhadap pendidikan, ekonomi, kemudian kesehatan gitu kan. Bagaimana ketiga hal ini kan terjadi ekosistem yang cukup baik gitu. Ya. Bukan diintervensi dari luar gitu. Nggak semua desa harus punya BUMDes. Iya. Nggak semua desa harus punya wisata. Nggak semua desa juga harus ke pertanian. apa sih? Ya kan? Gabungan kelompok tani. Nah, itu kan banyak persoalan juga. Dia menerima dan lain sebagainya sementara tidak dimanfaatkan secara baik dan dari faktor pemberdayaannya sendiri gitu kan. Selalu disamakan gitu kan. Nah, salah satunya kayak kopi gitu kan. Mungkin tadi ada pendekatan yang mungkin perlu ada tahapan. Iya. Kalau misalkan pendekatannya secara langsung, ya kan sangat sulit gitu Iya. kan. Tapi kalau kita berbicara quantity, mungkin kemarin konsepnya adalah quantity. Ya. Bagaimana desa wisata itu banyak, Ya. bagaimana desa ini tuh banyak, produksi itu banyak, tapi enggak. Tapi Dipaksa hari tuh. ini yang saya lihat bagaimana kualitas. Karena hasil bumi yang ada di desa itu yang hari ini digenjot itu adalah kualitas. Ya. Efektivitas lahan gitu kan. Kalau lahan pertanian segini udah segini, tapi dioptimalkan gitu. Jangan sampai ya tadi tiba-tiba dibuka lahan baru.
yang tidak sesuai peruntukan, yang tidak kan? sesuai peruntukan atau jadi overproduksi sehingga penyerapannya kurang. Iya. Nah kan itu yang jadi Iya. persoalan. Iya. Gini sih, maaf potong nggak dikit. Mudah-mudahan Angga bisa membantu ini ya. Oke, dengan tadi ya saya juga merasakan lah kemarin ikut beberapa kali Kepoktan. bukan kapok diskusi di desa tentang perihal yang barusan ya. Oke. Kemarin sih beberapa ketika hal ini dicanangkan oleh pemerintah Prabowo gitu. Saya dengar harapan dari orang-orang di situ satu. Saya ketika memang Kades ini menganalisis apa yang jadi potensi di desa. Oke, kalau misalkan di desa sudah ada potensi nih. Nah, permasalahan hari ini adalah ketika desa ini sama sekali tidak ada Nggak kebuka lah potensinya yang nggak kebuka potensinya. Harapan dari orang-orang desa itu adalah orang-orang pusat terkesan ketika datang ke desa itu tidak membantu membuka potensial. Contoh di desa saya ya, wisata pernah dicoba, gagal. Tani dalam pertanian sudah dicoba, gagal juga. Dalam ekonomi gagal juga. Yang jadi permasalahan hari ini adalah tadi ketika desa ini terlihat tidak ada potensi, kadang-kadang si pemerintah desa itu bingung. Ketika memang ada satu program bagus dari pemerintah pusat, kita mau ngarahinnya kemana? Karena udah mencoba beberapa kali, tapi potensinya tidak muncul yang ada di desanya. Gitu. Ini perbedaannya. Perbedaan antara menganalisis potensi dan mengelola potensi. Ya kan? Jadi berbicara potensi desa, pasti di semua desa punya potensi. Tapi bagaimana mengelola potensi? Ya kan? mengelola analisis dalam proses pengelolaan analisis itu juga sama. Maksudnya gini. Ini tujuannya untuk apa? Dia mau memberdayakan masyarakat dengan seperti apa kan? Kebanyakan, mohon maaf gitu kan, dengan berbagai macam saya yakinlah semua kepala desa itu berusaha untuk memakmurkan desanya gitu kan. Tetapi kan selalu ada beberapa yang memang bagaimana menuntaskan program. Bukan program itu menjadi tepat guna, tapi tepat sasaran saja gitu. Membangun A, membangun B dan lain sebagainya. Beda kan? Lain cerita gitu kan. Nah, sehingga menurut saya kalau misalkan mindset yang ada tumbuh di desa termasuk pemuda desanya itu lebih kepada bagaimana setiap program itu tepat guna sehingga berpikir pembangunan yang inklusif gitu kan yang menatar seluruh elemen gitu, seluruh aspek gitu sehingga tidak ada over produksi atau apa dan sebagainya. Kalau berpikir kegunaan gitu kan termasuk juga kan banyak desa yang tiba-tiba kaya tahu-tahu drop lagi gitu kan. Kenapa? Karena mungkin ini tidak ada konektivitas antar desa juga atau antar kota gitu kan. Nah, kita masih berbicara desa nih ya, belum bergeser ke yang lain. Nanti saya akan geserkan ke yang lain. Karena pembangunan ini tidak hanya terkait desa. Nah, dalam proses pembangunan desa menurut saya gitu kan, yang perlu kita lihat ya memang potensi yang ada di desa gitu kan. Ini dilihat gitu kan, struktur baik dari struktur ekonominya, struktur masyarakatnya, struktur pendidikannya gitu kan. Karena memang rata-rata angka pendidikan di desa itu masih rendah gitu kan. Tapi kan teknik pendekatan ini yang perlu menjadi menjadi poin utama. Kayak besok misalkan ada pendamping desa dan sebagainya. Kalau dulu mungkin programnya terlalu formalitas gitu kan. Mungkin walaupun niatnya tadinya memang serius gitu, tapi akhirnya formalitas karena memang ada pada akhirnya ada perbedaan tadi pandangan terkait bagaimana pengelolaan pertanian untuk produktivitas dan sebagainya. Jadi menurut saya dan salah satu yang menurut saya kurang efektif, bedakan pertanian industrial dengan pertanian desa. Kalau pertanian industrial itu kan ya kita untuk memenuhi industri, ya kan? Pasokan berarti ya. Untuk pasokan dan lain sebagainya. Pertanian desa yang sama-sama dibutuhkan, tapi kan dari sisi kualitas yang perlu kita jaga. Karena mohon maaf, pupuk dan lain sebagainya, gitu. Menurut saya itu kan menghancurkan unsur hara yang ada di dalam
Ya. tanah. Jadi kompleks sebetulnya. Betul. Kompleks. Makanya ada satu desa yang memang dia masih menjaga pola bertaninya sampai saat ini. Dia lebih makmur dibanding desa-desa yang Ya. memang terintervensi dalam artian dia tidak mau terintervensi menjadi pertanian industri gitu. Ya. Cipta gelar. Saya pernah nemu kasus gini di desa di Kabupaten Tasik Utara. Dulu ada program pupuk gak? Pupuk dari pemerintah. Iya. Diharapkan oleh pemerintah pusat adalah pupuk ini membantu produksian pertanian di desa ini makin cepat ya. Iya. Jadiin workshop, saya ikut pendampingan lah karena disuruh jadi panitia. Tak. Berjalan 1 bulan 2 bulan ternyata entah ya karena saya bukan anak pertanian juga nggak ngerti. Pupuk ini justru waktu itu sempat demo juga masyarakat besar-besaran. Karena ketika pupuk ini diberi kepada masyarakat tadi produksiannya yang tadinya misalkan 1 bulan 1 ton 2 ton setelah ada pupuk ini dan turun. apa sih bukan pupuk gak selain pupuk teh kayak semprotan disinfektan apa gitu ya saya lupa. Justru angka production ini makin turun. Nah ini waktu itu saya sempat dengar kenapa tren di Tasik di Kabupaten Tasik sama kota ya. Kenapa waktu itu menolak? Karena rata-rata desa yang dapat bantuan dari pemerintah ini justru malah menurun kualitas Daripada dengan cara yang sebelumnya. Yang sebelumnya dengan cara tradisional lama kan. Oke. Nah, gini, inilah perbedaan ada gap lah menurut saya ya. Menurut saya ada gap bagaimana pengelolaan pertaniannya gitu. Jadi karena mungkin ada satu teknik yang kurang tepat gitu kan. Akhirnya karena mindsetnya ada kalau dikasih pupuk tuh pasti meningkat. Kadang juga dalam proses tekniknya ketika tidak memahami Justru jadi merusak karena apa? Tidak sesuai. Dia terus-terusan tidak dengan teknik yang tepat gitu. Itu terjadi dan itu saya juga tahu gitu ada yang dipupuk tidak sesuai dengan hitungannya dan lain over ya. Makanya perlu ada pendampingan gitu kan oleh ahli. Sementara kan masyarakat di desa mungkin dari bagaimana menggunakan tenanawan loba man kayak gitu pasti halus gitu. Karena pikirannya vitamin pasti akan menunjang padahal gitu kan. Tapi ya sama seperti kita ketika kita makan vitamin lebih banyak ternyata kan bukan baik gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kan makanya guide atau pendampingan di desa ini perlu arahnya ke sana gitu. Nah, itu kan dari sisi teknis lah ya. Teknis dan pertanian ya, kita barusan banyak pertanian. Saya coba generalkan lagi berarti. Di sini berarti jelas pemangku kebijakan utama adalah Kades sebenarnya. Dan kemudian kalau saya menyimak tadi dari Pak Angga, dari Ilham, dari Salak, bahwa sebenarnya Kades ini punya fleksibilitas untuk mengelola anggaran berdasarkan analisis yang sudah dia lakukan. Kalau analisisnya dilakukan. Karena banyak sektor kan, misal tadi sudah kita bahas pertanian, pendidikan, kesehatan, termasuk kebudayaan, jangan lupa juga kebudayaan, terus apalagi ekrafnya dan sebagainya itu juga kan patut digarap. Tapi kan tidak mungkin di dalam waktu yang sama, bukan tidak mungkin ya, tapi terkesan tidak fokus pada akhirnya ketika harus semuanya digarap secara berbarengan. Nah, justru dalam membangun desa ini tidak ada kefokusan dalam satu hal. Iya. Seharusnya. Justru kalau satu desa ini fokus terhadap satu hal, maka akan mengganggu ekosistem desa. Bukan, maksudnya ketika sekarang Kades diberi keleluasaan mengelola desa ini selama 5 tahun misalnya, otomatis kan pasti ada hal utama yang sangat ingin ia selamatkan terlebih dahulu. Enggak, Gus, gak gitu konsepnya. Jadi ini di desa itu kan tadi saya bilang ada beberapa faktor ya, ada bagian-bagiannya di desa ya. Pas saya waktu itu ikut pelatih di Karang Taruna adalah ketika Kades punya desain ingin membangun desa seperti ini A B C D E F G H gitu kan. Justru ketika memang ini diberikan harus berbarengan sebetulnya. Tapi tadi permasalahan yang muncul adalah bukan di Kadesnya, tapi di SDM di bawah Kades. Karena terkesan kayak Kades pengen kemana, tapi SDM ini tidak tahu maksud apa yang diarahkan oleh kepala desa. Berarti tidak memahami pola pembangunan yang akan dilakukan dong. Ini berarti RT RW kan sekarang masuk perangkat kan? Ini kan dicanangkan supaya
setiap ke-RT-an itu melaporkan dan melihat ketika rapat di desa Ya, kebutuhan suka diwajibkan hadir kan wajib kalau sekarang. hadir, kebutuhan setiap RT RW penuh itu apa yang nggak berjalannya tuh bukan di kadesnya sebetulnya tapi Nah, menurut di saya, sininya. menurut saya gini, ini terlalu ribet ya, terlalu ribet dalam, maksudnya memang itu fakta di lapangan, gitu, Iya. tapi terlalu ribet untuk dibahasakan gitu kan. Sederhananya gini, bedakan, seharusnya kades itu bisa membedakan mana tugas fungsi dari sisi administrasi dan bagaimana proses pembangunan yang sifatnya pelayanan mana, Iya. yang masuknya ke administrasi pelayanan gitu Iya. kan. Mana yang sifatnya ke pembangunan ekonomi gitu kan, pembangunan masyarakat, pembangunan SDM. Ya kan gitu. Nah, sementara terlalu mencampur adukan itu. Nah, Justru itu maksudnya. Iya, betul. Bukan bagaimana kita membangun apa dulu dan bagaimana Iya. fokus kemana dulu dan bagaimana. Tetapi inklusivitas itu berbicara bagaimana pelayanan administrasi Berjalan. pembangunan ekonomi, pembangunan SDM, kebudayaan gitu kan. Ya sederhananya lah empat part ini gitulah. Iya, Sederhananya gitu. Nah, bagaimana itu? Potensi apa sih yang ada di desa terkait hal tersebut gitu. Nah, masuk ke sana ya. Sorry. Kalau misalkan seperti itu, balik lagi ke analisis tadi berarti. Yang harusnya menganalisis potensi dan permasalahan di desa itu siapa? Kalau misalkan masyarakat desa, aparatur desanya nggak sanggup, berarti harus ada aparatur pemerintahan yang lebih tinggi daripada itu untuk menganalisis desanya dong. Gini ya, sebetulnya sederhana terkait itu tuh. Ah. Di desa itu diberikan kewenangan terkait musyawarah. Musdes. Oke? Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di desa itu ujung-ujungnya musyawarah. Rata-rata seperti itu. Tapi itu mufakat. Kan persoalan mufakat atau tidak mufakat itu kan apa yang menjadi penguat. Bagaimana mau mufakat kalau musdesnya saja tidak dibuka untuk warganya? Nah, itu banyak terjadi di lapangan. Iya, Iya. Teruskan, Pak Angga. Dan tenang gini. aktivis. Dan gini maksudnya, Pasifis. pun harus bisa melihat potensi karena kan di desa itu pasti ada terbagi kadusunan A, B, C, D dan Iya. sebagainya. Sehingga potensi dusun A, dusun B, dusun C itu pasti berbeda, tidak Betul. bisa disamakan. Betul. Mungkin dari sisi administrasi bisa disamakan, gitu kan. Nah, Karena seragam ya iya, administrasi. administrasi. Nah, cuman kan terkadang orang kota, maksudnya orang desa yang belajar ke kota balik lagi ke desa itu membawa pola yang berbeda. Ya. Ini yang jadi salah. Kadang ini juga jadi racun gitu di desa. Hei, Anda yang KKN dengar. Kadang jadi racun, Pak. Seolah-olah ingin merubah tatanan, sementara dia tidak tahu tatanan apa. Yang sudah dibangun Yang sekian sudah dibangun. abad di tempat itu. Saya tanya lagi Nuka KKN. Nuka KKN waktunya 40 hari anjing. Bagaimana 40 hari menganalisis? bukan menyalahkan, tapi pola pendekatannya Ya. itu yang tiba-tiba secara ekstrim datang, tiba-tiba membawa visi yang benar-benar jauh berbeda dengan yang Salah digunakan BBM masyarakat. kampus Nah, anjing. mohon maaf, saya kan pernah mendampingi. Gimana tuh, Pak? Maksudnya ada beberapa desa yang memang didampingi gitu kan. Nah, contoh aja, kita nggak usah berlibat ke hal yang cukup luas gitu kan. Kan ketika kita menganalisis satu persoalannya ketemu, kita selesaikan. Contoh, ada satu tanah desa yang memang terbengkalai tanpa potensi, Ya. tidak menghasilkan apapun. Ya kan? Ada tanah desa. Nah, teman-teman yang menganalisis ini berpikir gitu. Kalau yang lain kan tatanannya sudah terbangun. Ya. Tapi bagaimana tatanan lain juga bisa lebih berkembang? Otomatis kan kita tidak merubah itu. Seharusnya. Tapi ada nggak potensi lain yang bisa ini dibuka akhirnya terbangun yang lain? Ya. Nah, ada satu wilayah yang tadinya tanah yang tidak berguna, tidur gitu kan, dijadikanlah tempat wisata. Tetapi bagaimana di situ wisatanya lebih memanfaatkan potensi yang ada di desa itu. Kopinya dari desa itu, tehnya dari desa itu, palawijanya dari desa itu, tapi didisplay melalui wisata yang ada di desa itu. Yang tadinya tidur tanpa ada manfaat. Nah, dibangunlah melalui dana desa. Yang akhirnya terbangun ekosistem. Dijadwal hari ini yang suplai ini. Terus waktu produksi juga diatur. Sini harus tanggal sekian panennya, berarti diatur penanamannya. Dusun ini harus tanggal sekian supaya produksinya jelas dan terserap. Sehingga tidak ada perbedaan harga dengan pasar. Jadi tetap flat gitu.
Jadi pasif income yang Karena jelas. tidak menumpuk berarti ya kalau gitu ya. Kadesnya pintar, perangkatnya juga mencoba untuk melihat Lebih terbuka modernitas yang terjadi gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu. Kalau misalkan sekarang ini, saya sih melihat banyak orang desa yang datang ke kota membawa pola yang akhirnya merubah. Betul. Menurut saya gitu. Desa itu tidak mesti dirubah begitu Betul. signifikan berbeda gitu. Betul. Hanya saja perlu dikelola secara lebih efektif saja. Bukan dirubah gitu. Jadi kalau misalkan di sini biasa cengkeh terus pemanenannya seperti ini, cara pengeringannya seperti ini, mungkin pengeringannya kita cari tekniknya. Cara panennya kita cari teknik yang paling efektif gitu kan. Termasuk juga ketika jalan yang tadi saya satu sisi sepakat gitu bahwa ketika jalan desa ini jadi mulus akan merubah ekosistem, betul. Tapi ketika ini bisa selaras kenaikannya antara produktivitas dan perbaikan infrastrukturnya, saya rasa itu bisa lebih efektif. Kalau kita memandangnya di dalam satu arah, infrastruktur lah supaya produksi dan lain sebagainya, nggak seperti itu juga gitu. Kalau tidak selaras bagaimana pembangunan SDM-nya juga gitu. Berarti satu sama lain harus dipikirkan betul ya. Grand Design itu sudah mencakup keseluruhan. Nah, makanya bedakan mana desa yang siap menjadi desa industri. Ya. Menurut saya ya, maksudnya industri itu dari sekarang kan kebutuhan pangan yang lagi naik gitu kan, desa yang lagi digenjot gitu kan, dengan wilayah-wilayah desa yang memang surplus produksi gitu kan, sehingga kan itu lebih diarahkan terhadap industri gitu kan. Sementara desa-desa yang menurut saya potensinya seperti itu dikelolanya istilahnya sesederhana mungkin, tetapi bisa mewujudkan kesejahteraan. Kan kesejahteraannya terkonek akhirnya, tidak menjadi bagian-bagian Oke. saja gitu. Paham nggak? Paham. Ada pertanyaan, kita balik lagi ke yang dicanangkan oleh Pak Agus. Agus Harimurti Yudhoyono. kan Agus ini. Balik lagi ke yang tadi dicanangkan oleh Prabowo ya. Apa tadi poin 6 itu? Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Oke, fokus saya mau sekarang karena saya nggak terlalu baca juga poin 6 ya. Yang dicanangkan oleh Pak Prabowo ini arah awalnya tuh kemana sih? Ya jelas bangsa Indonesia harus kembali sebagai bangsa yang berdikari kan ya. Pada akhirnya kan seperti itu. Kemudian ketahanan pangan kan selama ini yang digaungkan oleh Pak Prabowo adalah membangun kembali ketahanan pangan. Karena itu kan romantisme masa lalu kan kita pernah menjadi bangsa yang punya ketahanan pangan yang kuat gitu. Bahkan bisa ekspor ke negara lain. Tapi hari ini bahkan kita menjadi importir kelas kakap di Asia Tenggara bahkan ini. Tidak bicara Asia, kalah oleh Thailand, Vietnam dan sebagainya. Bahkan Malaysia yang punya cakupan wilayah jauh lebih kecil daripada Indonesia. Kan ini berarti jadi problem, jadi pertanyaan besar. Nah, Pak Prabowo cita-citanya ingin mengembalikan marwah itu swasembada pangan katanya seperti itu. Ya. Nggak relevan aja sih dengan kebijakan yang dikeluarkan. Non? Tahu makan siang gratis yang pernah kita bahas? Tahu. Yang susunya impor dari mana? Ya kan sekarang gini, logikanya gini. Itu bukan menjadi sebuah persoalan karena itu tidak sehat, tidak stabilnya ekonomi pada sebelumnya. Sementara ini kan harus terbangun. Kalau misalkan ini sustainnya sangat jauh sehingga tidak ada bahasa impor. Berarti karena belum ada nih produksi. Karena belum ada produksi itu bagaimana stabilitas sehingga kan dibangunlah skala. Mana skala prioritas membangun desanya, mana ini untuk menstabilkannya sehingga sisi produksi baik produksi dari dalam negeri kemudian disuplainya dari sini, kemudian kan hari ini impor beras kan tidak sudah dihapus ya kan ya kan karena ada pergeseran, kita sudah menginjek di dalam negeri sehingga dihitung produksi di beberapa bulan ke depan itu akan cukup. Sehingga stok yang ada juga sudah cukup, sehingga ini skala yang perlu kita lihat. Makanya ini kalau kita berbicara recall terkait apa yang sudah dilakukan dari sebelumnya, ya itu tidak akan selesai. Bahkan hari ini misalkan mau kirim sapi perah gitu kan 200.000 isunya gitu kan, ya itu pemenuhan atas yang sebelumnya.
Iya, atas hari ini di mana kita juga harus bisa memproduksi Iya. ke depan sebagai bentuk penstabilan ekonomi gitu kan. Termasuk ketika hari ini pangan digenjot di desa dan lain sebagainya, sehingga pangan itu bisa berputar di wilayah kita. Gini, logika sederhananya. Kalau kita berbicara kan desa itu skup paling kecil lah dari pemerintahan gitu kan. Secara formal gitu kan. Secara formal. Kalau sehat ekosistemnya dari setiap desa, itu udah otomatis Ya. Kalau mandiri. betul. Dengan stimulus yang Dengan berapa sih stimulus sekarang, yang Pak? ada. Berapa ya? 1,4 ya? Atau 1,1? 1,4 nggak tahu lah, banyak lah. Lebih ya, 1M lebih lah ya per tahun. Ada yang 1M, ada yang 800, ada yang 500. Itu kan tergantung desanya gitu kan. Sesuai dengan desanya. Ada juga yang misalkan dia diinjek oleh pemerintah. Sekarang gini, desa yang sudah maju, dia sudah punya kemandirian, diinjek oleh pemerintah. Jangan Ya. menurut saya mah. Kan desanya sendiri sudah punya. Kalau sekarang hanya disimbolisasikan hanya sebagai membangun dan lain sebagainya, atau anggaran desanya diinvestasikan ke tempat lain, kenapa tidak untuk menjaga di lain waktu terjadi sesuatu hal dan lain sebagainya, sehingga dana desa itu investasikan, cek saya mah. Atau diinvestasikan ke desa lain. Kalau sudah berjalan nih Kalau desa sudah ininya. berjalan gitu kan. Bisa. Kan gitu maksudnya. Maksudnya berarti dana desa itu sefleksibel itu berarti untuk Enggak sebetulnya. untuk digunakan. Tidak fleksibel itu, tetapi kan Bagus. itu sudah ada partnya untuk Iya. pembangunan ini berapa Iya. persen, ini berapa Iya. persen, ini berapa persen dan lain sebagainya. Nah, yang ngatur itu siapa? Itu kan sudah ada aturannya Pusat. Atau dari pusat. orang Tapi mereka ada kebijakan Kades yang menyesuaikan, dan desa itu bisa mengajukan bahwa hari ini di kita ini butuhnya tuh bukan membangun irigasi. Ya. Irigasi sudah terbangun. Yang kita butuhkan adalah bagaimana karena hari ini sedang masa tanam, sementara ini kan baru dimulai misalkan. Contoh, sementara masyarakat masih menunggu hasil panen. Sementara kehidupan masyarakat harus terjamin. Sehingga apa? Mungkin dia akan mengeluarkan kebijakan bantuan desa yang sifatnya hanya menunggu sampai masa Panen. produksi. Ketika sudah produksi, mungkin masyarakat akan kembali stabil untuk dari masa tanam ke masa panen, misal gitu kan. Kalau misalkan sekarang terus diinjek masyarakat ya, daripada ayeuna urang tani Mendingan kira mending nungguan. ngadagoan. Kan ada juga yang Dan seperti itu yang terjadi. itu ya. kesalahannya Itu yang bantuan terjadi. sosial itu seperti itu. Iya. Tidak tepat. Berarti Banyak ada juga yang mengeluarkan kebijakan bantuan sosial tapi tidak mengerti bagaimana kalau kebijakan bantuan sosial samalah skala nasional juga ketika bantuan sosial terus diinjek pada akhirnya kan tidak sehat pemberdayaan juga tidak dilakukan seimbang, ya. itu pun sama gitu. Iya, Akhirnya kan seperti dampaknya itu. jelek. tetap. Dampaknya seperti itu. Makanya yang dibangun oleh di desa itu yang hari ini dicanangkan bagaimana kolaborasi yang terjadi gitu, yang harus diaktifkan gitu. Berarti skala prioritasnya adalah Yang membangun desa. Jadi, lamun di variabel tadi. Gini, membangun desa itu tidak bisa diparsialkan. Iya. iya, tapi tadi kan karena kita ngomongin skala prioritas nih dalam membangun desa dengan tadi pertanian, SDM. Skala dan prioritas sebagainya. itu tergantung desanya. Yang dibutuhkan itu desa itu apakah infrastrukturnya dulu, apakah pertaniannya dulu, apakah menstabilkan dulu ekonominya. Contoh misalnya, sekarang desa yang habis oleh bencana. Naon heula nu kudu dibangun? Ya. Selain infrastruktur berarti distimulus juga Stimulus, masyarakat melalui Misalkan ya, bantuan sosial. agar daya belinya kembali. Daya belinya terjadi, geraknya terjadi, pergerakannya terjadi, pertanian, ekonomi dan sebagainya terjadi. Kan berbeda. Itu mah harus diinjek terus. Ya. Selama sekian tahun. Ya. Misalkan tidak semua bisa diinjek dengan seperti itu gitu. Contoh kasusnya ada desa yang dia tuh punya branding sebagai desa wisata, misalkan. Sementara si tempat wisatanya tuh nggak terlalu keren-keren banget lah ya, tidak terlalu menarik lah gitu kan. Tapi di branding sebagai desa wisata, padahal Maksudnya? potensinya di pertanian misalkan. Maksudnya. Terus apa yang harus dilakukan di sana? Nah, menurut saya ya, ketika satu wilayah misalkan sudah membuat mencanangkan desa wisata, kan tidak boleh melupakan struktur yang ada. Gitu. Tahu nggak? Yang sudah terbangun. Walaupun kontennya desa wisata, itu jadi masalah. Tapi kalau wisata ini bisa membangkitkan ini,
atau menutup ini. Kalau sekarang membangun desa wisata tapi menutup, ngapain? Kalau sekarang misalnya anggap gini, satu kecamatan ada 5 desa, semuanya desa wisata, sana wisata. Jangan berbicara antar kecamatan dulu, jangan berbicara dari luar dulu, antar desanya dulu. Yang terdekat ya. Yang terdekat tuh, maksudnya gini, kita nggak usah berbicara pasarnya kemana. Pemenuhan kebutuhan daerah situ sih dulu. Balik lagi sih berarti kalau menurut saya SDM sih Gus Sebagai prioritas sebagai utama. prioritas utama. Karena dengan tadi kita berbincangan banyak hal tentang potensinya, tentang masalahnya, tentang solusinya. Ya ternyata nggak beda jauh ya dengan apa yang dibicarakan oleh Angga, oleh Agus, Nah, oleh Salah. lalu ketika berbicara SDM, menurut ente apa yang harus dilakukan? Pemerataan pendidikannya lah sih kalau menurut saya mah Kesadaran sih. kesadaran. Nah, lalu langkah konkretnya seperti apa? Pertanyaan saya langkah konkret. Langkah konkret untuk membangun SDM ini sendiri ya. Gimana? Nah itu kan Dengan hal teknik yang harus, seperti yang apa? harus dijawab gitu sama pemerintah pusat sebetulnya. Iya makanya kan kolaborasi ini level pendidikan, level peningkatan SDM ini seperti apa? Gini, Makanya Wing ada ya, lamun misal Wing jadi kades ya nya, sudut pandang Wing. Blok bisa jadi kades. Wing hari ini dilantik, isuk Wing langsung memanggil anak-anak atau yang lulusan-lulusan pendidikan di luar kota untuk kembali ke desa dan Wing bakal menyiapkan kehidupan maranehna untuk fokus dalam tanda kutip pendampingan dan bekerja di desa. Kemudian untuk plottingnya, kusai dipilih orang-orangnya. Misal kelompok pendidikan, kelompok kebudayaan, kelompok pertanian, kelompok kesehatan. Kuik di plotting, silakan masuk ke sektornya masing-masing. Kemudian Wing sebagai kades, Wing mentor rencana program tim mereka. Selama ini ketika membahas pendidikan dan sebagainya bersuara keras, sok aina mangga program naon yang kira-kira akan diajukan ke Wing sebagai kades misalnya. Pengalaman ya Bang. Pengalaman lah. Ada 2 pengalaman yang pernah saya alami terhadap tadinya. Yang pertama pas KKN. Kebetulan saya pas KKN temanya adalah pendidikan. Deket lah jeung desa kamu lah di Bojong Asih. Ketika saya ketika kampus memberikan tugas untuk tadi kan dengan IPM Desa Pembangunan Manusia, saya dapat pendidikan nih. Pertama kasusnya tadi langkah yang dilakukan oleh Agus sudah dilakukan oleh yang lain kan. Jadi di desa itu ketika ada yang lulusan S1 dari pendidikan ketika pulang ke desa langsung punya posisi minimal jadi punduh. Iya. Minimal jadi punduh itu yang pertama. Saya pernah ikut diskusi di sana. Rata-rata ketika orang-orang seperti itu pulang adalah penolakan dari masyarakat desa sendiri. Oke, Wing Itu yang pertama. Yang kedua, bentar dulu. Yang kedua, saya pernah megang bidang pendidikan sama pelatihan. Saya survei ke setiap periode desa saya ya, bukan KKN. Desa saya. Saya sudah menyiapkan, bahkan saya sudah meminta kolaborasi dengan beberapa dinas. Permasalahannya sama, Gus. Saya sudah dapat promotor untuk misalkan membuat workshop pelatihan dan itu dibiayai. Yang pertama itu. Yang kedua saya membuat desa sebagai pusat informasi tentang pendidikan, begitu melanjutkan dari tingkat SMP ke SMK ya, SMP ke SMK atau SMA, bahkan ke tingkat kuliah dengan banyaknya beasiswa yang memang bisa digunakan gitu. Masalahnya satu, masyarakat menolak itu karena masyarakat menganggap bahwa ngapain kamu di beberapa rata-rata general ya, ngapain kamu seperti itu nggak dibutuhin. Jawaban Wing sederhana, pendekatan kadesnya terhadap masyarakat sehingga masyarakat punya trust terhadap kades. Fun fact dari itu semua adalah 60% kades-kades yang berpikir ya, nggak perlu 60 40 tahun 2019 tahun 2020 adalah rata-rata kades menyerah akan hal itu adalah karena kades sudah banyak berusaha mengupayakan komunikasi saya mau belum selesai. Dan ini terlalu ribet. Justru Tapi fakta di lapangan yang memang seperti itu. Sebentar dulu. Nah inilah political approach-nya tidak sampai. Iya. Iya. Pendekatan bisa sampai kalau misalkan stigma masyarakat terhadap anak-anaknya yang kuliah, yang sekolah di kota dan udah menimba ilmu itu gitu. Datang balik sama nih bertumbuh di desa gitu.
Kan gitu. Itu yang Dan justru yang menolak itu bukan kaum tuanya, tapi kaum muda Anak-anak yang muda sepantaran anak. yes, tapi saya masih punya optimis bahwa Nah, ini. bergaining kades terhadap masyarakat. Saya merek nyebut kieu orang yang datang ke desa itu orang yang bodoh. Yang ketika balik ditolak. Iya. Berarti selama dia kuliah Tidak tidak bisa berguna. pendekatannya kurang. Tidak ada pendekatan, tidak berguna. Ya. Cek saya mah, kalaupun dia berguna, Betul. maka dia punya teknik. Bagaimana jangan berbicara IPM, jangan berbicara SDM. Sudah tahu kita SDM-nya seperti itu, bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara pendekatan. Cek saya mah bodoh. Malah pagedang, nah berarti jangan Jangan kurang. itu. Ya. Saya teh waktu KKN teh viral ya. Sebentar. Apa kamu memperkosa maksudnya? Enggak. Kenapa saya padahal saya nggak mau untuk membangun desa. Padahal saya dipanggil oleh kades, oleh karena tadi kadang orang merasa SDM di sana tercecek juga. Dipanggil lah. Eta kuncina. Eta kuncina. Sadar kan orang tuh. Sadar. Ini salah satu bentuk kegoblokan mahasiswa desa yang balik lagi ke desa gitu maksudnya. Dipanggil lah saya teh. Dipanggil. Kamu mah ari desa Batu dipajukeun yeuh, ari desa Serangan. Henteu. Oke, sok aing boga grand design yeuh A B C D E F G H dengan konsep yang sama seperti ieu wa kolaborasikeun jeung desa. Bet pak ayeuna naon Gus? Tai. Karena orang tadi faktornya kumaha orang membangun desa seperti itu dengan masyarakat yang menolak kemajuan seperti itu. Nah. Contoh, banyak orang-orang di desa orang anu malah berkembang di luar dan mereka nggak mau balik sih kerang, uing, dan masyarakat dan teman-teman orang yang sebaya pun pada akhirnya nggak mau. Ya, Anda menjelat terhadap tentangan berarti. Iya kan itu intinya bahwa pada dasarnya ini saya jelaskan dan saya pernah sampaikan ke salah satu dekan di universitas yang cukup besar di Jawa Barat, di Jawa Barat, Tasik di Unpad. Sorry ya. Saya hanya menyampaikan gini, Kesebut merek. Kepencet. mereka tuh jago menganalisis, Ya. jago menemukan masalah, jago menemukan solusi. Tapi Bikin masalah. bagaimana menerapkan tidak punya cara pendekatan baik secara normatif Ataupun secara kultur. atau secara kultur. Itu yang jadi persoalan. benar. Pendampingan ini kan tidak bisa dalam satu aspek saja. Nah, makanya saya katakan mahasiswa yang tadinya dari orang desa, sekolah di kota, balik ke desa, tapi tidak bisa mendekat atau tidak melakukan pendekatan, tidak bisa membangun. Sementara banyak kok contoh orang seperti itu bisa membangun desa. Berarti kan itu terlalu bodoh hasil pendidikannya. Iya. Tapi yang dibicarakan SDM. Iya. Toh kalian saja yang kuliah di luar desa bisa meningkat dari sisi kapasitas, tapi kenapa ketika kembali tidak bisa meningkatkan kapasitas desanya? Ini yang terjadi ya. Kan ini yang terjadi. Keterasingan itu Bahkan sebenarnya. lolo banget gitu kan, kuliah ke kota balik di ke desa, mau pakai senal capit aja. Anjing, enggak ada angsul. Enggak ada angsul. Ya kan? Enggak, maksudnya enggak seperti itu banget gitu maksudnya. Tapi ya salah faktor di lapangan hal seperti yang paling itu. sederhana. Iya. Milu jumsi atau bebersih Iya. kan cenderung dia ada yang mah sama manajemen Euy, urang mah teh gitu. Enggak, tapi kan itu ada terjadi. Iya. Oh, Ya, tapi maksudnya polanya ya. kasus urang mah enggak Bisa ekstrim itu. bukan enggak sesimpel dengan apa yang dibicarakan gitu. Iya, Pada akhirnya mah gini, di lapangan mah saya menurunkan lebih ke teknis untuk menjelaskan kan gitu. Nah, sehingga bagaimana konkretnya ketika tadi kan berbicara SDM. Konkret membangun SDM kumaha? Aspek mana yang harus contoh petani. Dia dari jam sekian berprofesi sebagai petani. Sorenya dia sebagai guru ngaji. Iya. Malamnya dia sebagai bapak kepala rumah tangga, sebagai ibu dan lain sebagainya. Ketika ingin merubah pertanian, dia harus seperti apa? Ya. Kita harus memberikan pendekatan yang seperti apa? Iya. Kan aspek itu yang perlu dilihat. Ya. Membangun desa itu. Coba orang jeung Ilham kan tadi mengalami permasalahan yang agak mirip mungkinnya. Sangat. Dengan saya pun sangat. Sama. Bahkan saya sangat frontal. sama. Beda penolakan. saya. Jika asup ya boga solusi ya sudah ada gitu. Gini. Tapi sama, Naona. ada penolakan. Gini. dan Oh, Itu pasti ada karena ada perbedaan budaya, Bos. ya, Kalian dari desa datang ke kota, ada pergeseran budaya. ya. Balik lagi ke desa, Ya, kalian pergeseran dianggap deh. asing. Ya. Pasti kan seperti itu. Itu wajar.
Apa yang salah? Tapi bagaimana penyesuaian itu terjadi? Kalian bisa menginfluence atau kalian terinfluence kembali? Atau kalian cenderung apatis? Kan itu pertanyaannya. Apatis. Itu pertanyaannya. Jangan lihat ke saya dong apatisnya. Iya, kan pertanyaan sederhananya seperti itu. Kalau kan ini berbicara tentang konteks kebangsaan karena pengembangan desa. Kita nggak usah berbicara konteks kebangsaan gitu kan, tapi berbicara bagaimana pribadi kita sendiri masing-masing untuk membangun wilayah masing-masing melalui apa dan peran seperti apa. Ketika kita berbicara sebuah permasalahan itu kompleks di desa, ya jangan kita merasa bahwa kita bisa menyelesaikan kompleksitas itu, tapi peran kita mau di mana gitu. Kita mau menggaris perubahan itu dari mana? Kalau kita berbicara grand design-nya seperti ini, ingin merubah step sederhana, step paling awal kan big thing, small action, gitu kan. Tapi act now gitu. Actionnya mah kecil, tapi hari ini yang mau dilakukan apa gitu? Ya. Dan masyarakat desa pada akhirnya butuh bukti dulu. Iya. Butuh bukti dulu. Butuh bukti yang pada akhirnya kan kita sendiri yang harus membuktikan. Betul. Cara membuktikan? Ya kita apa yang Masuk ruang-ruang apa yang mau jadi trial error kita untuk menunjukkan bahwa kita punya kemampuan Ulama, di depan masyarakat. Eta sih pada akhirnya membentuk orang untuk orang tuh apatisnya, tapi pada akhirnya orang berpikir satu hal bahwa ternyata orang harus membuktikan kapabilitas diri orang dulu. Betul. Ya sekarang gini, tadi ada bahasa bahwa SDM lah yang harus dibangun. Ini tanggung jawab pemerintah pusat yang harus berbicara terkait SDM. Ya, seperti apa konkret? Kan itu pertanyaan. Peran siapa? Ya. Pemerintah teh wujud yang seperti apa? Menjauh teh bagi wima langsung ke pemerintah pusat. Iya. Enggak, Lingkup kecil lingkup di desa, tokoh-tokoh yang punya pengaruh dan trustnya tinggi dari masyarakat itulah yang harus dijaga dan dimanage oleh si kades, bukan malah ikut dibawa berpolitik sehingga aja ngante para bot amplop. Eta. itu mana? Itu ada mana? Biarkan ini ajengan-ajengan ini sebagai garda terdepan untuk menjaga marwah desa, bukan malah ikut kampanye, bukan. Dan salah satu yang terjadi hari ini banyak program pusat yang masuk ke desa yang tadinya berprofesi sebagai tokoh-tokoh yang maksudnya tokoh agama, tokoh pendidikan dan lain sebagainya ikut masuk ke dalam perangkat, ikut masuk ke dalam kelompok tani yang sebetulnya dia tidak punya potensi. Padahal posisinya sudah jelas, dia tuh penjaga gawang utama gitu, garda terdepannya biarkan sudah punya tempat spesial. Jangan anda libatkan. Jadi babagi kue itu geus dihandapkeun nih. Babagi kue geus dihandapkeun nih. Nah, itulah perbedaannya, makanya kan kita berbicaranya yang sederhana-sederhana saja, tidak usah berbicara terkait tendensi ada penolakan dan lain sebagainya. Itu kan pasti terkait hubungan sosial gitu kan. Ngobrol kadinya mah gitu kan, asta cita we geus pasti ditolak. Gitu kan? Benar gak? Geus pasti ditolak oleh siapapun yang memang dia tidak suka dan tidak tahu. Ketika tidak tahu dan tidak suka ya pasti ditolak. Ya kan? Tapi kan berbicaranya apa ya, hari ini siapa yang punya peran di situ ya berperan di situ gitu. Betul. Dan kita mau berperan di mana, membangun desa melalui apa ya itu. Betul. Yang digerakkan. Cuman ya kita kan membahas hari ini terkait Asta Cita membangun desa dari bawah itu adalah bagaimana bottom up gitu. Pembangunan itu. Ya. Bahwa sesuai dengan potensinya masing-masing gitu kan. Ciri Sabumi Cara Sadesa bisa terwujud sesuai dengan apa karakter masing-masing gitu. Biar simpel lah, biar simpel. Lubang kakak aing. Biar simpel ya, permasalahan ya, nyata. Ya. Gimana caranya untuk bikin orang-orang desa yang desa itu potensinya di dunia perkopian, untuk mau minum kopi langsung dari produksi desa mereka sendiri. Nah, biar simpel ya permasalahannya. Kumaha ta? Sementara dulu teh mereka senang minum kopi dari racikan mereka sendiri dan sekarang Uing boga jawaban lah. Boga, lebih milih untuk minum kopi kapal api gitu saya tahu. Jawab Gus. Uing boga jawabanna. Tumbuhkan kebanggaan terhadap produk lokal yang ada di sekitar situ dengan cara apa? Satu dengan cara sastra. Nah, cerita anjing nu kudu storytelling lah. Cek saya. Cek aing di lemur struktur uing. budaya yang berubah. Di lemur uing aya da hareupeun imah uing ngaranna Pasir Eweranda. Eta bisa jadi sesuatu nu besar keun ke dagoan pokona mah. Bakal bisa jadi something.
Aing apa arah ke mana? Itu maksudnya lokalitas-lokalitas yang semacam itu yang harus digunakan untuk membranding daerah dan membuat pada akhirnya produk ini dibanggakan oleh masyarakatnya sendiri. Nah, Toblongan is the best sebenarnya. Jadi karena tidak tercipta sense of belonging terhadap kewilayahannya. Tapi orang Kayaknya budaya kieu we masak babagi geus berkurang. Ya. Wah anjing rame dewa. Jauh kan? Betul. Maksudnya betul, kalau betul. berbicara kebudayaan lebih dalam lagi, berbicara desa lebih dalam lagi, tidak akan selesai. Betul. Itu kan salah satu hal yang rusak dari Ruh transisi. desanya tidak ada. Iya. Karena Jika biasa. ngebangun imah ya baheula mau barengan gitu teu kudu mayar tukang gitu. Iya. Sekarang Karena tenaganya bersama, tenaga bersama. Karena ruh itu ruh apa yang berbeda? Industrialisasi. iya, berarti kan kemajuan dari kota dibawa ke desa tidak selalu baik. Iya, makanya hari ini diberikan keleluasaan, disesuaikan dengan potensi masing-masing. Jangan mau yang ini jagung sama jadi jagung. Yang Berarti ini padi jadi sama bahasana jagung. jangan sadar wisata dong. Kan ada nih program sadar wisata. Hari ini ya, Kan kan sadar kemarin. potensi. Kemarin ya programnya. Sekarang kan proses pembangunannya adalah bottom up. Urang mah nggak melihat ke situ wisatanya luas ya teh. Sadar wisata tehnya. Karena wisata teh maksud wisata di situnya ketika orang mengulik adalah bukan berarti sadar wisata teh bukan berarti membangun suatu tempat Lain tempat wisata wisata di desa. tapi bisa nanti belajar budaya yang ada di wilayah tersebut. Ya namanya budaya bertani, budaya sosialna, budaya pendidikan nana, budaya spiritual Namun dan terbuka budaya. tidak mungkin. Ayat satu hal yang menarik bagi orang adalah jadi kan kita ngomongin apatismenya. Orang-orang teh apatis terhadap itu teh. Tapi orang sadar satu hal Gus, di desa orang teh ada teh ketumbuh industrial deui terhadap pakaiannya, kerudung, baju dan sebagainya gitu. Cadar. Ya anu gitulah. Produksi. Orang-orang teh tidak peduli itu, tapi orang sadar bahwa di balik mereka tidak peduli ketika mereka membangun usahanya sendiri untuk bottom up ke atas gitunya, tanpa sadar mereka pun membangun desa mereka, hanya bentuk penyadarannya aja yang belum sebetulnya. Iya. Ya, pokoknya mah teu kabeh kudu jadi petani. Iya. Teu kabeh kudu jadi guru. Teu kabeh naon teh kudu jadi RT kan. Betul. Lamun kabeh jadi RT kan lain Eksa masyarakatna anjing. Kabeh mah bagi catering meureun. Lieur man. Terus tadi ada yang menarik juga ketika budaya berbagi pada akhirnya kehilangan maknanya. Ya. Praktiknya memang masih ada. Masih sangat banyak kita Makna jumpai apa? lah. Yang hari ini dipertanyakan makna dari berbagi itu. Contoh paling konkret misalnya di wilayah hajatan, di wilayah nyambungan. Uing pernah nulis terkait nyambungan ieu. Judulna Uing nulis judulnya nyambungan arisan berkedok nyambungan adalah arisan berkedok tradisi atau gimana. Karena anu dipahami ku urang ketika di dalam masyarakat ada sohibul hajat, ada satu keluarga yang hajat. Sohibul. Yang datang ini adalah kerabat sanak saudara ataupun tetangga yang memang secara sukarela memberi apa yang dia miliki di rumahnya masing-masing, bukan uang loh ya, Ya. bukan uang. Iya benar. Beras lah atau tidak beras misalnya Apapun. parena lah atau aya cauna lah, dombana bisa, tapi bukan uang. Dan tidak ada unsur Timbal balik. utang piutang. Oh. Ini yang harus jadi catatan. Tidak ada unsur utang piutang sama sekali, dalam arti pure memberi, ikut bersukacita atas hajat yang sedang dijalankan. Nah, bergeser yuk panjang pisan sih sebenarnya mau diobrolkan yuk terkait dengan ketersediaan pangan di rumah. Ini mempengaruhi. Karena misal baheula ketersediaan pangan di rumah loba yeuh. Jang merek kanu hajat teh tematak beak. Tapi ayeuna ketika ketersediaan pangan dan sebagainya kurang kan cukup untuk di rumahna masing-masing, cara simpel yang digunakan masyarakat apa? Geus we ku duit. Awal mah tidinya aja. Geus we ku duit nu simpel. Satu, dua orang, tiga orang. Makanya maksudnya ini sudah terlalu jauh out of context ya. Tapi kan berbicara membangun desa, Iya. tadi Pak, bagaimana lamun cek bahasa Sunda nama kan nanti mun dihareup istilah mah hayam aya
lauk aya, segala macam aya gitu kan, pare aya. Bro di jorok kayak itu tanya. Eta lah bahasa namanya orang tak apalah istilah nama. Bro dipantau. Jadi ketika masing-masing rumah tangga seperti itu, gitu kan, punya lahan sekecil apapun dimanfaatkan, bahwa mah cabe we ge bikin kak. Ya. Ya kan, batu rek datang mental mangga. Betul. Nah itu butuh mah yang naon daripada buruk, Betul. kan gitu. Kan berbicara gitu. Terus aya nama karena ada pergeseran batur menta dipolisikeun. Betul. Mawa teh teu bebejat dipolisikeun. Baheula mah Mana ayahnya? metik nu itu tuh geus rimbun pucuk sambeuna di alaan. Kawan nu boga teh Nu boga syukur ge dicok di alam. Mun teu mah kan kahandapna mah jadi Jadi naon kalau jadi runtang sama. kan lamun ayeuna tanggal tuluy ka luhur, tanggal sampe kahandap moal beutian. Apa moal, bener. Eta kan sederhana padahal naon nu jadi pandangan negatif padahal mah jadi positif kan hasil gitu. Iya. Wah, asik sekali ya. Perbedaannya mah gitu, Pak. Sehingga kan ketika masyarakat ngalaan dia daun sampul datang ke mana? Ya abi tadi ngalaan cenah. Ya, itu si pasak ku abis nah. Gitu. Eta lah makna-makna eta yang makanya ada di wilayah di Ciawi yang kampungnya tidak menerima pembangunan Alfamart. Saya setuju itu setuju. Karena menghancurkan industri warung di sekitar tetangga anjir. Ya itu Ciawi. sebagai penutup itulah. Ya, Seperti itulah. seperti itulah kira-kira. Jadi, Ya mudah-mudahan lah. Saya berbicara terkait membangun desa dari bawah itu ya teman-teman bisa memberikan ide gagasan yang lebih luas lagi gitu di desa Iya. dibanding ya kan tidak ada intervensi yang terlalu besar gitu akhirnya. Semoga realisasinya sesuai dengan apa yang direncanakan. Iya. Amin. Harus diusahakan untuk terrealisasi sesuai Karena rencana. tidak direncanakan dari atas saja, yang bawah juga berhak untuk merencanakan. Bottom up. Karena bottom up. Tapi untuk Jabar orang optimisme dengan gubernur yang baru. Dan baru ya. Bismillah. Jabar istimewa. Pemerintah siap memfasilitasi bagaimana harga itu bisa ditampung ketika swasta atau siapapun pasar tidak ada yang menampung itu. Hari ini sudah Dan jangan juga anti terhadap swasta Iya. ya. Jadi dengan skema yang jelas gitu, bisa diatur semuanya. bisa diatur. Dan untuk teman-teman di Toblongan saya bercanda, peace. Di Cibabang ini saya bercanda. Dia waras juga sama.